Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD ini ya. Jadi pertama kita akan lihat dulu untuk GBP USD, sini mappingnya saya perbarui lagi. Tapi kalau untuk Euro USD sendiri itu masih belum diperbarui karena masih dalam range trading gitu. Ya sebenarnya untuk GBP USD juga masih sama, masih dalam range trading juga gitu. Cuma memang saya perbaruin karena supaya kita lihatnya itu ya untuk mapping ini lebih disesuaikan lagi ke movement untuk si GBP USD. Soalnya untuk perbedaan pergerakan dari mereka kedua untuk saya ini cukup signifikan gitu ya untuk keduanya. Oke, pertama kita lihat dulu untuk GBP USD. Di sini untuk GBP itu ada area support ya. Supportnya itu di 2122, 2137 dengan area resisten di 221 ya atau 2211 sampai 2223 gitu. Nah, kalau kalian masih ingat untuk video weekly yang kemarin ya, yang minggu ini lebih tepatnya, itu saya ada katakan masih fokus untuk ngambil buy dulu untuk GBP USD, dan memang saya sempat dapat ya beberapa kali buy di 2150 ya. 2150, 2160 itu saya ada dapat ya beberapa kali mulai dari tanggal 16 kemarin ya. Tanggal 16 ini ya naik, dapat lagi kemarin saya juga cepat dapat buy ya. Stop lossnya saya kemarin itu tahu di bawah si 2122 sama 2137 gitu, di bawah sini gitu. Nah untuk hari ini juga kalau kita lihat ya, sebenarnya untuk GBP USD sendiri itu masih dalam trend sideways ya. Supportnya di 2122 yang tadi saya bilang, dengan resisten di 2223 gitu untuk resistennya. Jadi ini masih sideways move. Sedangkan kalau untuk 2171 sampai 2177 itu adalah center pointnya dia atau main area dia, yang dimana area ini itu adalah area yang jadi penentu dari pergerakan GBP USD itu sendiri gitu. Artinya selama dia bertahan di atas 2127 ya atau sampai 2177 ini, itu dia masih akan coba movementnya itu untuk retest ke atas lagi, yaitu di 2211 sampai 2223 gitu. Nah ini kita masih belum akan melakukan pembelian ya kalau dia belum bisa break dari si 2123 ini 221 ya, 2211 sampai 2223 ini ya, kita belum akan melakukan pembelian. Kita akan lanjut beli kalau dia bisa break dari level resisten ini sendiri gitu, yaitu untuk GBP. Kemudian kalau kita akan melakukan selling point ya, sebenarnya kalau untuk selling point yang aman ya untuk GBP USD itu begitu dia bisa masuk sini ya, sebenarnya bukan kata aman sih ya, tapi cenderung lebih ke resiko yang lebih kecil aja ya, di 221 ya sampai 223 ini masuk kategori high risk ya kalau selling point. Kalau mau amannya ya, aman itu dalam artian resikonya kecil ya. Ya kalau untuk yang resikonya lumayan kecil itu kita bisa ambil di sini ya, yaitu kurang lebih di range 2310 ya sampai 2330. Nah ini range nya. Nah ini kita bisa coba looking untuk sell point tuh di sini, amannya di situ ya. Kalau mau diambil di 2270 sebenarnya bisa gitu, cuma agak nanggung aja gitu ya. Mendingan langsung kita ambil di height nya aja biar lebih aman. Karena untuk GBP USD sendiri memang cenderung koreksinya itu adalah koreksi ke atas terlebih dahulu gitu. Oke, kemudian ini juga kalau kita ini ada base area ya di 2014 2083 ya, ini juga jadi area pantauan kita ya. Jadi kalau kita mau selling benar-benar yang selling point ya, yang untuk jangka panjang minimal dia harus bisa break dulu dari 2014 ya sama 2083 ini range-nya ya, dia bisa break baru kita akan ambil sell untuk jangka yang cukup panjang dengan target harga kurang lebih di level harga ini di sini 1931 ya sampai 1904 gitu ya. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat dari daily-nya pun ya, untuk GBP USD ini masih cenderung potensi untuk koreksi ke atas ya, sebelum dia bisa break dari 2014-2083 ini. Jadi ini supportnya dia, support low dia yang kemarin gitu ya. Ini juga kalau kita lihat di daily juga ada rising wedge morning star ya di sini. Jadi ada morning star, jadi morning star inilah yang kita manfaatkan untuk ambil buy gitu. Oke, kemudian ini untuk GBP USD ya. Jadi kalau kalian punya pandangan, kalian boleh
komen di kolom komentar, nanti kita akan coba diskusikan gitu ya kalau misalkan ada perbedaan pandangan gitu. Nah ini juga hari ini untuk GBP itu ada CPI ya. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini CPI GBP itu di jam 1 siang itu juga sudah saya notice di video outlook untuk gold hari ini ya, untuk CPI GBP. Ini memang kalau kita lihat dari hasilnya sih dari 67 ke 65 gitu, artinya kan kurang bagus. Tapi let's see nanti untuk aktualnya itu bagaimana, karena yang penting itu adalah aktual dan previousnya gitu. Kalau misalkan previous sama forecast itu kan, ini forecast itu bahasanya itu kayak ramalan mereka gitu, jadi belum tentu akan terjadi ya, bisa di bawah ramalan tersebut atau bisa di atas ramalan forecast tersebut gitu. Jadi itu bukan data yang dipakai, ini data awal aja gitu, prediksi pasar gitu. Yang asli itu nanti adalah actual dan juga previousnya gitu ya. Kalau dari ramalan memang hasilnya kurang bagus ya. Lalu memang kalau misalkan kurang bagus ya untuk dari CPI itu cenderung membuat si GBP itu melemah. Nah ini menarik untuk kita lihat ya. Jadi kalau misalkan dia turun ya kita bisa tunggu di 2083 lah untuk GBP USD ini gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kurang bagus untuk hari ini ya, jadi kemungkinan besar kita akan coba tunggu di 2083 untuk ambil buy ya, karena ini posisinya. Tapi kita lihat sih dulu, nanti kalau ada confirm baru kita masuk. Kalau belum ada confirm maka kita belum bisa masuk untuk buy dari si GBP USD ini sendiri. Lalu kita lanjut lagi untuk Euro USD. Oke, jadi kalau untuk Euro USD hari ini kalau kita lihat memang dari tanggal 16 kemarin ya, yaitu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari harga kurang lebih 5.000 ya, 5.200-an ya, sampai sekarang naik itu tertingginya di 5.800 untuk harga dari si Euro USD sendiri gitu. Jadi dia ini nggak sideways, dia punya tren naik gitu. Kalau si GBP USD ini kan kalau kita lihat dia sideways ya gitu, dia sideways. Tapi kalau untuk si Euro USD dia nggak sideways, dia punya tren dan memang trennya itu uptrend gitu. Dan dia juga udah chart, sama-sama ada chart ya antara GBP USD dan Euro USD gitu. Nah untuk Euro USD sendiri sebenarnya dia ada CPI juga hari ini jam 4 sore. Itu kita harus agak wanti-wanti ya untuk Euro sama GBP hari ini. Dan kemungkinan besar saya juga belum akan open mereka berdua karena nunggu news CPI-nya dulu ya. Jadi kemungkinan besar kalau mau open pun itu di sesi New York ya, after boarding permits ya, karena di sesi New York juga di jam 19.30 itu ada boarding permit. Jadi kemungkinan besar kita akan open trade itu di malam hari, itu sesi New York aja gitu. Nah ini untuk Euro itu ada CPI juga 5.2 turun ke 4.3 gitu. Lalu ini ada GBP ya. Jadi kalau kita lihat memang pengaruhnya apa sih, kalau memang hasilnya jelek maka Euro ini bisa turun gitu. Jadi Euro USD potensi mengalami penurunan lagi gitu. Nah kemudian kalau untuk efek ke emas apakah ada gitu. Nah sebenarnya kalau untuk efek ke gold itu sendiri ya, antara GBP, CPI sama CPI Euro ini itu ada juga. Jadi sebenarnya kalau mau kita perhatiin ya, ini kan minus ya, minus berarti ini adalah positif untuk XAU USD itu sendiri. Jadi untuk XAU ya itu seharusnya positif, harusnya begitu. Tapi let's see nanti bagaimana ya. Kalau misalkan gold positif karena efek dari kedua berita ini ya, CPI ini, maka gold potensi untuk ngambil kembali atau retest kembali ke 1930-an. Nah ini memang kabar cukup bagus nih, jadi kita bisa looking ambil scalp fall sell lagi di sini gitu untuk hari ini gitu. Oke, jadi untuk Euro USD ini dia masih kepentok area resisten ya, lebih tepatnya itu resisten di harga 5.809 ya untuk resistennya. Ini sebenarnya untuk mappingnya ini mapping 4 jam. Nah ini mapping 4 jam. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Euro ya, selama dia masih bertahan di atas 5.200 ya, artinya dia tahan nih di sini golden rasionya dia, itu dia masih akan coba untuk lanjut naik, retest kembali ke harga ya tertingginya itu di sini di 6.039 atau 6.019 gitu untuk Euro USD, karena dia udah chart juga gitu ya. Tapi kalau dia bisa break dari 5.200 lagi ya, maka dia akan potensi untuk turun
retest kembali ke area zona ini, supply demandnya dia ya, supportnya dia, demand zona itu di sini, itu di kurang lebih di harga 463 sampai 490 gitu, karena ini kan demand zone juga ya untuk yang bagian golden ratio-nya. Cuma memang ya seperti biasa kita antisipasi spike-nya, apalagi nanti ada CPI ya. Jadi much better kita looking untuk persiapan buy itu bisa lebih di 463 sampai 490 gitu. Nanti kalau untuk sell point ya berarti kita akan ambil sell begitu dia bisa break dari 463 ini ya, dengan target sell itu di 3986 sampai sini 3849 gitu, atau zona yang bawah sini nih, ini zona 3600 sampai 3800an gitu. Ini adalah zona target begitu dia bisa break dari 4463 nya dia. Oke, jadi kalau misalkan Euro USD mau melakukan kenaikan lebih signifikan lagi, ya dia harus bisa break dulu nih dari zona ini, dari zona 6900 ya, 6190 gitu ya, atau 619an gitu. Dia harus bisa break dari sini, baru dia bisa menunjukkan kenaikan. Kurang lebih nanti terdekatnya itu di 657 sampai 675 untuk zona terdekatnya dari si Euro USD sendiri itu. Sebenarnya kalau dilihat dari weekly ya, memang weekly cenderung koreksi ke atas gitu. Cuma nanti untuk CPI kalau misalkan ada spike ke bawah, kita bisa manfaatkan itu untuk masuk buy ya. Begitu udah running profit 10 pip 15 pip kita langsung beli asset plus gitu, jadi aman untuk resiko trade-nya itu udah zero risk gitu. Oke, jadi gitu ya. Nanti kita akan coba update lagi untuk sesi London ya, untuk Euro sama GBP. Nah, ini mappingnya juga berlaku sampai hari Jumat gitu. Jadi nanti kalau misalkan di hari Kamis ya atau di hari Jumat ada perubahan, itu akan saya update lagi pasti untuk kedua mapping antara GBP sama Euro USD ini sendiri. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.